wassalam dan selamat salam atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa ibnu Abdullah akmal khalqi khalqan wa khuluqan. Yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah putranya Sayyid Abdullah yang makhluk yang paling sempurna baik dari segi fisik maupun akhlaknya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling sempurna. Manusia paling sempurna. Dalam hadis dalam Bukhari terangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang namanya ketampanan. Ketampanan atau kecantikan. Yang mana kecantikan Allah Subhanahu wa taala bagi menjadi dua. Bagi menjadi dua. Kemudian yang setengahnya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang setengahnya lagi Allah Subhanahu wa taala bagi lagi. Yang seperempatnya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabiullah Yusuf alaihi salam. Kemudian yang seperempat lagi Allah Subhanahu wa taala bagikan kepada makhluk-makhluk yang lain. Di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang sempurna baik dari segi fisik maupun dari akhlaknya. Akhlak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Pernah suatu ketika Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh seorang sahabat, ya ummul mukminin, bagaimanakah akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam kana khuluqul Qur'an. Akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Al-Qur'an itu. Fisiknya sempurna, akhlaknya sempurna. Mab'utsun fi Makkah, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus di kota Mekah. Awalnya diutus di kota Mekah. Lahir di Mekah, meninggal di Madinah. Madfuna fil Madinah al-Masyruqah. Yaitu dikuburkan di Madinah Syarif. Wa ala alihi wa sahbihi iman. Itu juga salawat dan salam untuk keluarga bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keluarga dari yang satu iman. Wa sahbihi, dan begitu juga kepada para sahabat-sahabatnya bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hum alladziina istama'u bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi ba'da nubuwwatihi mu'minin bih. Sahabat itu siapa? Sahabat itu adalah orang-orang yang mana dia berkumpul atau bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah diutusnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul. Jadi orang yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup di zaman Nabi dan beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah para sahabat. Wa sahabatil ladzina tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahyam mi'atu alfi sahabin wa arba'atun isruna alfan radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, ini ulama mengatakan bahwasanya jumlahnya para sahabat waktu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, yaitu tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, itu jumlahnya sahabat adalah 124.000 sahabat yang masih hidup. Yang sudah meninggal enggak dihitung. Ulama katakan seperti itu. Jadi tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, sahabat yang pada waktu itu yang masih hidup adalah 124.000 radhiyallahu anhum. Ka'adadil anbiya'i wa adadil awliya'i kullu asrin. Sebagaimana jumlahnya seluruh nabi dan jumlahnya seluruh wali-wali di setiap masa. Untuk mengenai jumlahnya para nabi yang dikatakan 124.000, ini ulama ini masih ada ikhtilaf, masih ada perbedaan pendapat. Sehingga ada pendapat yang masyhur, yang kuat bahwasanya jumlahnya para nabi dan para rasul tidak ada yang tahu. Sehingga apabila ada pendapat yang mengatakan bahwasanya jumlahnya para sahabat, jumlahnya para nabi atau rasul itu 124.000, maka tatkala jumlahnya nabi itu kurang dari itu, nah nanti dia memasukkan nabi siapa lagi? Kalau seumpama jumlahnya nabi itu lebih dari itu, berarti dia telah meniatahkan nabi yang sudah diutus Allah Subhanahu wa taala. Maka pendapat yang paling utama jumlahnya para nabi dan para rasul adalah tidak ada yang tahu.
Ini mengenai kitab tauhid. Maka di antara kewajiban bagi seorang Islam, seorang mukmin itu bagaimana dia tahu bahwasanya pertama bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir di mana, kemudian hijrah ketika diutus, ketika umur berapa, meninggal umur berapa, kemudian mengetahui siapakah ayahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nasabnya Nabi dari arah ayah maupun dari arah ibu, kemudian anak-anaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baik putra maupun putrinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara kewajiban orang Islam ini harus mengetahui itu semua. Untuk sekarang banyak anak-anak yang sekarang mereka hafal pemain-pemain film, artis-artis, bahkan lahirnya dari mana, pemain sepak bola paham, tapi untuk mengetahui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat ini mereka nggak tahu. Dan bagaimana kita usahakan anak-anak kita didik tentang agama, karena itu adalah salah satu kewajiban kita untuk mendidik anak-anak kita untuk paham dalam ilmu. Insyaallah kita lanjutkan masail kita mengenai fikih. Kita lanjutkan sebelum mengenai bab najis. Kemarin kita sudah bahas mengenai mandi sunnah, kemudian ada beberapa macam-macam najis yang dimakfu, apa yang tidak dimakfu. Kita lanjutkan mengenai macam-macam najis dan cara untuk menghilangkan. Aqsamun najasati wa kaifiyatu izalatiha. Macam-macam najis dan tata cara untuk menghilangkan najis tersebut. Al-ula yang pertama an-najasatul mughalladah wa hiya najasatul qalbi wal khinzir wa far'i ahadima minal qadiyah inal far'a yatba'u al-akhas min aslaihi fil najasah sabut tasmiyatu bil mughalladah lana syari' ghalladah fi hukmiha. Bagian yang pertama adalah najis mughalladah, najis yang diberatkan dalam menghilangkan najis tersebut. Wa hiya najasatul qalbi wal khinzir wa far'i ahadima, yaitu adalah najisnya anjing dan babi. Di anjing dan babi hukumnya adalah najis mughalladah, yang mana untuk mensucikannya sangat-sangat sulit. Maksudnya najisnya anjing dan babi, bukan anjingnya itu, bukan babinya itu. Apabila ada benda yang dijilat oleh anjing atau babi, cara mensucikannya seperti ini. Bukan untuk mensucikan anjingnya itu, bukan, atau mensucikan babinya itu, bukan, sehingga anjing atau babi menjadi halal, enggak seperti itu. Ini mengenai perkara-perkara yang berhubungan, yang terjilat atau yang kena anjing atau babi, yang terjilat oleh anjing atau babi, atau yang terkena badannya anjing atau babi yang basah. Wahya najasatul qalbi wal khinzir, yaitu najisnya anjing dan babi, wal far'i ahadima, dan anaknya salah satu dari anjing dan babi. Bahkan anaknya anjing atau babi ini terlahir dari salah satu hewan yang suci. Contohnya ada kambing, kemudian ada anjing ngawini kambing itu, kemudian kambing itu sehingga kambing itu gunting, meteng, kemudian beranak, walaupun anaknya itu wujud kambing, nanti dihukumi najis mughalladah. Dan anaknya kambing itu karena hasil perkawinan antara kambing dan anjing, nanti walaupun dia wujudnya wujud kambing, hukumnya adalah haram. Najisnya najis mughalladah dan dagingnya haram. Ini anul qaidah, karena ada kaidah fikih, innal far'a yatba'u al-akhas min aslaihi fin najasah. Nah, bahwasanya anak itu mengikuti perkara yang paling rendah dari kedua induknya mengenai dalam masalah najis. Kayak semacam anjing dengan kambing tadi. Kambing hukumnya adalah suci dan halal. Kemudian anjing adalah najis dan haram.
tatkala salah satu tatkala anjing dan kambing ini kawin, kemudian dia beranak sehingga mengeluarkan anaknya hukumnya adalah haram dan najis. Sebab tasmiyatil mughalladah bil mughalladah, sebab dinamakan najis mughalladah karena syariat ghalladah fi hukmiha, karena syariat memberatkan dalam masalah hukum najis ini. Kaifatu izalatiha, adapun tata cara untuk menghilangkan najis mughalladah, tadru najis mughalladah bisamil ghusalatin ba'da izalati ainiha indahuna biturab. Najis mughalladah bisa menjadi suci tatkala dibasuh dengan 7 kali basuhan. Setelah wujud ain najisnya apa? Najisnya itu hilang betul. Contohnya seumpama ada benda atau ada kayu atau keramik ini terkena kencingnya anjing atau terkena kotoran anjing. Ada anjing kencing di situ atau ada anjing buang kotoran di situ. Bagaimana caranya? Yaitu kita hilangkan dulu najisnya itu. Bekas kencingnya itu yang masih agak berwarna atau kita hilangkan kotorannya itu. Setelah bersih baru kita bersihkan sampai 7 basuhan. Ihdahuna biturab, yang mana salah satunya harus disertai dengan debu. Wal afdalu ayyakuna wa turab fi ghusratil ula. Yang paling afdal untuk mencampur air itu dengan debu atau disertai dengan debu itu di basuhan pertama yang paling afdal. Walidzalika salah satu kaifiyat, dan karena itu adapun tata cara untuk mencampur basuhan 7 basuhan dengan debu itu ada 3 cara. Al-awwal, yang pertama, masul ma'i bi turabi hatta yatakaddar, tsumma wad'uhu 'ala al-mahalli najasah wa al-afdal. Yang pertama, tata cara yang pertama, kita ambil air 1 ember atau 1 gayung, kemudian air itu kita campur dengan debu. Setelah campur kita aduk sampai keruh, baru kita siramkan ke bagian tersebut. Asani, yang kedua, wa turabi 'ala mahalli najasah, tsumma sabul ma'i al-fawqah. Yang bagian yang pertama, cara yang pertama, kalau kita nggak mau mencampur debu itu, tidak mau mencampur air dengan debu, bagaimana caranya? Yaitu kita letakkan debu di atas najis itu. Benda yang terkena najis mughalladah, kita letakkan debu, baru kita siram dengan air sampai 7 kali. Jadi ada najis masih kering, kemudian kita kasih debu, pasir, kemudian kita baru siram 7 kali. Nah, setelah itu sudah menjadi suci. Asalis, yang ketiga, sabul ma'i 'ala makanin najasa tsumma wad'u turab fawqah. Bagi yang ketiga, caranya bagaimana? Yaitu benda yang terkena najis mughalladah kita siram dulu. Setelah siram baru kita taburi dengan debu atau pasir. Baru kita siram air lagi. Untuk lebih mudahnya sekarang, kalau ada sungai habis banjir keruh, itu sudah jelas airnya sudah mengandung debu, sudah mengandung tanah. Kita bawa ke sungai, kita goyangkan sampai 7 kali, sudah suci. Lebih mudah lagi seperti itu. As-saniyatu, yang kedua, an-najasatul mukhaffafah, yaitu najis mukhaffafah, najis yang ringan. Sebab tasmiyah bil mukhaffafah lana syari'a khaffafah bi hukmiha. Dikarenakan dinamakan najis mukhaffafah, kenapa? Karena syariat meringankan dalam menghilangkan najis itu. Wa yal ladzi tatawaffaru fiha arba'u syurut. Bisa dikatakan najis mukhaffafah apabila memenuhi 4 syarat. Najis itu bisa dikatakan najis mukhaffafah apabila memenuhi 4 syarat. Al-awwal, yang pertama, ayakuna baulan. Pertama, najis itu berupa najis kencing. Najisnya harus najis kencing. Dalam arti kalau muntah ataupun berupa kotoran besar atau tai, maka tidak bisa dikenakan najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah pertama
Syarat pertama harus berupa air kencing saja. Asani yang kedua ayakuna min sabiyin. Yang kedua, kencing itu berasal dari bayi laki-laki. Berasal dari bayi laki-laki, bukan bayi perempuan. Karena bayi perempuan kencingnya lebih tajam daripada kencingnya bayi laki-laki. As-salis yang ketiga, Allah yulqa sabiyyu haulaini ay sanataini. Yang mana umurnya bayi itu tidak lebih dari 2 tahun. 2 tahun dilihat dari tahun Hijriyah, bukan tahun Masehi. Karena hitungan Masehi sama Hijriyah jauh berbeda. Karena selisih berapa hari? Selisih 5 hari kurang lebih. Alaihi wa sabiyyu haulaini sanataini. Yang mana umur bayi itu masih umur 2 tahun ke bawah. Ar-rabi yang keempat, Allah yut'am khairul laban litawati. Syarat yang keempat, bayi tersebut makanan pokoknya masih berupa ASI. Masih berupa ASI. Kalau sudah nggak berupa ASI, maka ya sudah najisnya sudah bukan najis mukhaffafah lagi, menjadi najis mutawassithah. Contohnya bayi sudah dikasih sun walaupun itu untuk membantu supaya nyusunya enggak terlalu sering, maka tetap kalau dia tujuannya untuk menggantikan susunya itu ya tetap nanti menjadi najis mutawassithah. Beda hukumnya seorang bayi ini kalau dikasih kurma sebagai tahnik, maka di sini hukumnya boleh-boleh saja. Dalam arti nanti kencingnya masih najis mukhaffafah tahnik, karena di antara sunnahnya bayi berlahir yaitu ditahnik dengan kurma, tahniknya kurma oleh orang alim. Atau beda halnya lagi juga apabila seorang bayi itu sakit sehingga sama dokter harus diberikan obat walaupun bayi itu sudah minum obat. Karena tujuannya itu bukan untuk kenyang, tujuannya itu sebagai pengobatan, maka di sini bayi tersebut kalau belum makan selain ASI, maka di sini najisnya masih najis mukhaffafah. Fahtala syaratun min hadhihi syurut fatanjatu mutawassithah. Maka bila 4 syarat ini hilang satu saja, maka najisnya menjadi najis mutawassithah. Kaifatu izalatiha, ataupun tata cara untuk membersihkan najis mutawassithah itu bagaimana? Taduru birrasil ma'i 'alaiha ma'al ghalabah wa izalati 'ainiha wa usafiha. Caranya mudah. Pertama yaitu kita memercikan air. Memercikan air di tempat yang terkena air mutawassithah. Dikasih air semua ada lantai yang terkena kencingnya bayi yang umur 2 tahun. Kemudian dia belum makan selain air susunya atau ASI. Bagaimana caranya? Kita bersihkan kencingnya dulu, baru kita kasih air sedikit saja, sudah cukup. Sekiranya air tersebut sudah lebih banyak daripada jumlah kencingnya itu. Dengan batasan wujudnya najis itu dan sifat-sifat najis kencingnya itu sudah hilang. Namanya adalah najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah hanya berlaku bagi bayi laki-laki yang umurnya 2 tahun yang makanannya hanya masih makan ASI saja. As-salisah bagian yang ketiga an-najasatu mutawassithah yaitu najis mutawassithah wa yasairun najasah yaitu najis-najis yang selain disebutkan tadi. Seluruh najis selain najisnya kencingnya bayi laki-laki yang umur 2 tahun atau anjing babi atau dari peranaan anjing atau babi, maka semuanya ada najis mutawassithah. Najis yang tengah-tengah. Sabu tasmiyati bil mutawassithah dinamakan najis mutawassithah li anna syarat tawassutha fi hukmiha, karena syariat menengah-nengahkan dalam menghilangkan najis itu. Watang qasimuha din najasa ila qismain. Adapun najis mutawassithah ini dibagi menjadi 2 bagian. Pertama, najasatun hukmiyatun wa ya allati la launun
wala rihun wala launa wala riha wala ta'malaha. Pertama adalah najis hukmiyah. Najis hukmiyah yaitu apa? Najis yang warnanya sudah enggak ada, baunya enggak ada, rasanya enggak ada. Jadi najisnya sudah enggak ada, tapi dinamakan masih dihukumi najis. Contohnya seumpama lantai. Lantai ini ada ayam masuk ke masjid, sehingga ayam itu buang kotor di masjid. Tatkala kotorannya dibuang, kemudian dibersihkan dengan kain, maka lantai itu masih dihukumi najis, tapi najis hukmiyah. Najis hukmiyah, najis secara hukum saja. Tetap dalam arti kalau orang sholat di atas itu berarti sholatnya nggak sah. Kalau seseorang lewat di atas itu kemudian keadaannya masih basah, ya nanti dia terkena najis hukmiyah juga. Berarti soalnya kalau tangannya basah kemudian kena lantai itu yang najisnya najis hukmiyah, maka tangannya menjadi tangan yang najis juga. Di sini hukmiyah. Wujudnya nggak ada. Wujudnya nggak ada. Baik warnanya, rasanya maupun warnanya sudah nggak ada, tapi masih dihukumi najis hukmiyah. Adapun cara membersihkannya hukmiyah gampang saja. Nah, yaitu tatkala kotoran itu sudah bersih, sudah kering, bersih dan kering, sudah baunya nggak ada, kemudian tanda-tandanya lainnya sudah nggak ada, baru kita siram 1 kali, 2 kali, sudah cukup. Sudah cukup, sudah menjadi suci. Siram 1 kali, sekiranya air itu mengalir, sudah melewati dari tempat itu, sudah dihukumi suci. Untuk najis hukmiyah seperti ini. As-sani yang kedua najasatun ainiyatun, yaitu najis ainiyah, yaitu najis yang masih ada wujud najisnya. Kalau kotoran cicak ya tetap masih ada kotoran cicaknya di sini. Adapun tata cara menghilangkan najis ainiyah bagaimana? Yaitu caranya yaitu dengan disiram. Kalau disiram, sekiranya najis itu sudah hilang, maka sudah menjadi suci. Kalau satu siraman sudah hilang, menjadi suci. Kalau satu siraman belum hilang najisnya, maka harus 2 hilang. Harus 2 kali siraman. Tapi untuk lebih mudahnya, kita jadikan najis ainiyah itu najis yang masih wujud bendanya, kita hilangkan dulu supaya menjadi najis hukmiyah. Tatkala sudah menjadi hukmiyah, baru kita satu siram sekali saja sudah menjadi suci. Yang sampai sini ada tanyakan mungkin? Yang sering kejadian itu, ya orang kecil, membuat telahnya kan bersih loh, tapi gak disiram, langsung pakai lapel, dibasahi sedikit, busuk. Dinding kan rata-rata banyak. Untuk yang seperti itu, cuma pertanyaannya ini yang sering terjadi di lingkungan kita. Biasanya itu kalau ada lantai terkena najis, kemudian najis cicak, secara umumnya najis cicak atau najis tokek, dilap, setelah itu dilap kertas, kemudian dipel, ya nanti tetap hukumnya masih najis. Beda halnya sama ada karpet yang mana dia kejatuhan kotoran cicak, kemudian diambil, dibersihkan, sampai bersih, itu hukumnya sudah enggak apa. Tetap hukumnya najis, tapi dimakfu. Mana sudah ditanyakan di satu goro, saya tanyakan mengenai karpet masjid yang mana dia kejatuhan kotoran cicak. Setelah kotoran cicak, setelah itu diambil, kemudian untuk membersihkan sisa dari kotoran cicak itu kan susah, dan itu harus disiram air. Kalau disiram air, ya kerepotan, nanti basah, keringnya lama. Maka di sini keputusannya dimakfu, najisnya dimakfu. Itu khusus untuk yang karpet. Kalau untuk yang lantai ya harus disiram walaupun air sedikit saja. Maka mulai sekarang kita perbaiki lagi dalam menghilangkan najis yang ada di lingkungan masjid kita, supaya kita semuanya sholatnya bisa. Ini tanyakan lagi mungkin.
kalau ada persilangan antara kambing dan anjing, kemudian kambing itu melahirkan beranak kambing. Sekarang yang ditanyakan bukan masalah anaknya. Sekarang kambingnya yang dikawini anjing itu apakah masih halal atau sudah haram? Tetap hukumnya masih halal. Masih halal. Kenapa yang anaknya dihukumi haram? Kenapa? Karena wujudnya anak itu adalah perkumpulan antara spermanya anjing dengan sperma kambing, antara dua wujud. Nah, inilah dari dua bahan inilah akhirnya wujud anak kambing itu yang perkawinan antara anjing. Sekarang yang induknya kan emang hasil dari kambing, maka ya kalau induknya masih tetap suci dan halal. Tapi bedanya untuk masalah anaknya anjing atau anak kambing yang perkawinan silang dari anjing. Ada tanyakan lagi mungkin? Mungkin ada pertanyaan selain. Ini tata cara untuk menghilangkan najis. Nanti ada beberapa najis ini, najis mutawasito itu ada beberapa najis itu yang sulit, memang hilangnya sulit. Maka untuk hilangnya yang sulit itu nanti ada perincian. Yang pertama, apabila wujud dikatakan pertama najis mutawasito itu ada 3 ciri. Pertama, ada bau, ada warna, ada rasa. Tapi biasanya ada najis itu yang sulit untuk dihilangkan. Contohnya baju, kalau terkena darah, kalau sudah kering, jangan disabun 10 kali. Itu dibaikin kata nggak hilang. Nah, bagaimana hukumnya ini? Sedangkan kan sisa